Perkenalkan, nama saya Teresa Masrani Siregar dari kelas 2.3 Manajemen, nomor NIM 2161201148. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi uang, bank, dan penciptaan uang. Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui masyarakat sebagai alat tukar-menukar dalam perdagangan. Uang merupakan alat transaksi jual-beli yang dilakukan manusia yang memiliki konsep. Syarat-syarat uang adalah nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, dan jumlahnya tidak terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Bendanya mempunyai mutu yang sama. Fungsi uang: 1. Uang sebagai alat tukar-menukar. 2. Uang sebagai satuan nilai. 3. Uang sebagai alat pembayaran tertunda. 4. Uang sebagai alat penyimpanan nilai. Jenis-jenis uang. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari, sedangkan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito. Uang menurut bahan pembuatannya, yaitu uang logam dan uang kertas, sedangkan uang menurut nilainya yaitu uang penuh dan uang tanda. 2. Penciptaan uang. Penciptaan uang kertas pertama kali pada abad ke-19 yang dilakukan oleh Kaisar Cina. Dalam perekonomian modern, dalam suatu pemerintahan mempunyai suatu kelembagaan yang berwenang dalam memegang penciptaan uang. Di Indonesia, yang mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan dalam perekonomian dilakukan oleh Bank Sentral. 3 faktor penting yang membatasi penciptaan uang yaitu: 1. Kebocoran tunai. 2. Bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. 3. Kekurangan peminjam. Mata uang dalam edaran adalah seluruh mata uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral, yaitu uang kartal dan uang giral. Penawaran uang adalah sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Kekayaan mudah tunai adalah harta yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat tanpa kerugian nilai. Surat-surat berharga adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan sejenis lainnya. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Jenis-jenis lembaga keuangan dalam suatu negara yaitu: 1. Bank umum atau bank perdagangan. Bank umum adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dan meminjamkan sendiri uang giral. 2. Bank tabungan. Bank ini menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang kemudian meminjamkan uang tersebut. 3. Perusahaan peminjaman. Merupakan badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama. 4. Pasar saham. Fungsi utamanya adalah menjadi pusat di mana saham perusahaan diperjualbelikan. 5. Perusahaan asuransi. Terdiri dari perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu. Beberapa keistimewaan dari bank umum. 1. Tabungan dapat diambil dengan cek. 2. Dapat menciptakan daya beli. 3. Memberikan pinjaman jangka pendek. Perbedaan antara bank sentral dan bank umum yaitu: 1. Dalam perekonomian hanya boleh terdapat satu bank sentral, dan sebaliknya bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. 2. Bank umum kebanyakannya dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan bank sentral dimiliki oleh pemerintahan. 3. Tujuan kegiatan bank sentral adalah untuk mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga keuangan lainnya, sedangkan tujuan bank umum adalah untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum kepada para pemiliknya. 4. Bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan uang logam. Fungsi utama bank sentral. Kalau diperhatikan peranan dan kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral di berbagai negara,
maka akan dapat dilihat bahwa pada umumnya bank sentral ditugaskan oleh pemerintahan untuk melaksanakan 5 kegiatan berikut ini. 1. Bertindak sebagai bank kepada pemerintah. 2. Bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. 3. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 4. Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. 5. Mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.